Selamat datang di Nongkrong Digital, sebuah podcast dari kreator nongkrong yang berisikan topik menarik dan narasumber yang menginspirasi. Bersama gue Irsan 56, so stay tuned. Halo Smart Netizen, kembali lagi bersama gue Irsan 56 di Nongkrong Digital. Di episode kali ini gue punya narasumber yang keren nih. Karena Doi juga lagi menggeluti bisnis yang lagi hits di kalangan para anak-anak muda dan sepertinya punya potensi yang menguntungkan. Sini ada teman gue, Fandi Adam dari Razer Thrift. Halo, salam kenal semua, gue Fandi. Nah, ini ada Fandi dari Razer Thrift Shop, bener ya? Thrift Staff, sorry. Ada Fandi dari Razer Thrift Staff. Jadi, gue mau nanya nih, Van. Sebenarnya kita perkenalan dulu kali ya. Sebenarnya perkenalkan, gue Fandi. Gue kerja di salah satu e-commerce juga, di divisi B2B juga. Mantap. Untuk awal gue coba main di second Hand lah ya. Second Barang second hand lah kita nyebutnya. Sebenarnya dari hobi sih pertama, sering banget ngumpulin, lama-kelamaan jadi banyak, terus mubazir, gue coba jualin, laku, ya mulai dari situ. Akhirnya keterusan Sampai sekarang. Kalau boleh tahu mulainya dari tahun berapa tuh? Kalau awal mulai kurang lebih 2015 atau 2016. Udah lama juga. Lumayan. Tapi waktu 2015-2016 nggak terlalu hype tuh ya? Ya, kurang begitu sih. Paling ada beberapa orang aja sih yang tahu. Oh, jadi pemainnya sedikit banget. Sedikit. Dan waktu itu lu cuman ngumpulin buat dipakai berarti? Iya, buat hobi aja sih sebenarnya. Oke, terus akhirnya keterusan dijual lagi. Iya. Oke, nah ini kan sekarang di 2019 lah ya, gue ngelihatnya 2019-2020 ini mulai rame nih. Ya, banyak banget orang yang mau jadi pedagang. Nah, itu. Nah, pandangan lu gimana tuh sebagai pemain lama nih ibaratnya? Kalau bicara seller baru ya, yang baru nyoba-nyoba, sebenarnya sih bikin anjlok dari seller lama. Itu anjloknya dalam artian gini, mereka nyari barang murah, pengen kualitas bagus, terus cuma ekspektasinya itu nggak sesuai kayak gitu. Contoh kayak dia beli barang bal itu kan dalam bentuk gede. Ya, bal itu barang yang dikarungin lah ya, yang karungin. Istilahnya udah campuran tuh, ada yang bagus, ada yang jelek dalam bentuk karung gede banget. Nah, itu ekspektasinya mereka tuh bagus semua. Tapi sebenarnya ya kita juga bisa dibilang beli kucing dalam karung lah gitu. Nggak tahu itu yang bagus berapa persen, yang jeleknya berapa persen, yang sedangnya berapa persen. Cuma ekspektasi mereka tuh taunya bagus semua. Giliran udah beli, dibuka zong, ngomel-ngomelnya ke seller yang gede yang dia beli. Itu sih kebanyakan sih kayak gitu. Itu pemain baru tuh kelakuannya rata-rata kayak gitu. Pemain baru kayak gitu. Nah, terus biar mereka ini ekspektasinya sesuai dari seller-seller lama, gimana nih cara ngasih taunya nih? Apakah ada komunitasnya kah, atau ada grup chatnya kah? Paling kalau mau dia terjun langsung thrifting. Thriftingnya gimana nih? Dia terjun langsung ke pasar. Contoh ke Jakarta ya kayak ke Senen, Pasar Baru. Terus banyak sih kayak pinggiran-pinggiran Jakarta tuh yang toko-toko kecil. Lebih enjoy sih ke situ. Dia bisa tahu pasarannya, terus dia juga bisa tahu barang yang bagus atau yang enggaknya sih sebenarnya kayak gitu. Nah, berarti kalau kondisi kayak gitu, seller baru jangan beli langsung gede lah ya. Benar. Biar istilahnya ngurangin apa ya bahasanya, bukan ngurangin ekspektasi sih, tapi lebih kayak ya biar sesuai dengan realita aja gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar digging, thrifting, beli, cari-cari dari berapa toko, habis itu jual lagi gitu ya. Better kayak gitu, terus lebih sambil cari kenalan lah ya. Ya, rata-rata kayak networking. Nah, terus kalau misalkan ciri-ciri barang yang bagus sama enggak tuh gimana tuh? Tergantung orangnya sih.
Kalau gue sendiri, gue lebih nggak ke brand, tapi gue lihat kondisinya bagus, layak bisa harga jual tinggi, itu yang gue ambil. Itu kalau untuk brand ya bisa dibilang untung-untungan sih. Oke-okean ya. Oke-okean. Kayak contoh brand-brand Korea, kalau kita lihat dari tag sih itu nggak kurang lah. Cuma kalau kita lihat ke depannya untuk apa sih namanya? Untuk cuannya lah. Kita bisa nebak, oh ini bisa dijual harga segini. Sedangkan gue ngambil harga segini. Gitu aja. Jadi harga modal pas belinya murah, dijualnya masih bisa lebih mahal karena kondisinya bagus. Ya, kayak gitu. Iya. Tapi lu pernah dapat barang-barang branded? Hampir sering sih. Hampir sering. Nah, kalau boleh tahu range harga biasanya modal dari thrifting itu berapa sih? Kalau contoh dari kaos deh. Rata-rata sih kaos ada yang 25, 35 itu dari pedagang. Kita lihat dari bagusnya, kualitasnya mungkin bisa dijual 100 atau 150 ribu. Tapi itu yang branded? Ada yang branded, ada yang enggak. Yang enggak pun masih harganya tinggi masih tembus 100-an lah. Oh, cuman modalnya emang lebih murah gitu ya. Murah. Oh, iya. Nah, terus kalau misalkan lo beli langsung ke supplier nih, yang penyedia bal ya kan. Nah, itu ada tips and trick atau cara-caranya nggak? Paling gini. Rata-rata kan sekarang penjual bal itu ada yang sistem sortir. Sistem sortir itu jadi perhitungan minimal itu 25 piece kali 100 ribu. Nah itu lu dikasih satu bal, lu sortir sendiri. Yang penting lu dapat dari target. Itu udah semua tergantung pilihan lu. Gitu. Lu dapat bagus, syukur, ambil. Nggak dapat yang bagus, yang penting target lu. Itu doang paling. Jadi tetap ambil 25 piece dalam bentuk 25 sampai 30 itu kali 100 ribu. Kalau untuk ukuran sweater atau hoodie ya kayak gitu. Mahal juga jadinya. Ya lumayan kalau itu. Untuk sweater atau hoodie. Cuman pasti jaminan bagus enggak juga. Tergantung dari bal sih. Kalau untuk kondisi sekarang emang bal itu lagi sulit. Jelek-jeleknya. Sekalinya ada yang bagus. Harga juga melambung tinggi kayak gitu. Oh, supply and demand lah ya. Supply-nya lagi kecil, demand-nya banyak. Nah, ya kayak gitu. Terus untuk jenis-jenisnya biasanya apa aja? Tadi lu udah nyebut kaos, jaket, celana gitu mungkin ada? Sebenarnya hampir semua yang dipakai di badan sih. Oh, itu ada. Kayak contoh topi ada. Oh, topi ada. Kayak singlet itu kayak juga singlet. ada. Baju singlet. Singlet itu singlet ada. Second. Ya, aku baru tahu sih itu sih. Terus kayak celana boxer, celana pendek lah. Celana pendek itu ada. Sampai daleman itu pun juga ada. Daleman kayak gimana nih? Untuk wanita, pria. Oh, daleman wanita ada. Daleman wanita. Ada itu. Kayak Victoria's Secret, La Senza. Ada kayak gitu. Ya Allah. Hampir semua yang dipakai di badan sih itu ada. Aksesoris juga yang lainnya ada. Kaos kaki gitu. Kaos kaki ada. Buset. Ntar lu kaos kaki lu beli second buat apa? Mungkin nyari yang hype. Kalau harga di luar itu lebih mahal, jual di Indo juga lumayan cuannya. Contohnya apa kaos kaki? Supreme, Off-White. What the? Itu juga ada. Oke, it's new thing. Gue baru denger sih kalau sampai daleman kaos kaki, bahkan ya celana dalam pun berarti ada. Itu ada. Oh my god. Marketnya pun juga luas. Kalau untuk kayak boxer kayak gitu-gitu, ada peminatnya lumayan. Cuma penjualnya itu dikit. Paling 1 atau 2 second store sih yang nyediain. Oh, oke. Selain itu juga ada selimut. Ya, selimut Off-White. Supreme. Enggak juga sih, paling ya yang brand-brand luar. Contohnya? Gue kalau brand luar untuk anduk kurang paham lah istilahnya.
Dia lebih branded ya. Anduk apa selimut? Oh, selimut. Okay. Sorry. Selimut ya banyak kalau itu. Selimut. Oh my God. Tas juga, ikat pinggang. Terus apa lagi? Boneka ada. Boneka second. Ya. Contohnya kayak model-model Pokemon. Oh. Atau boneka-boneka yang buat pajangan. Atau boneka-boneka kayak yang buat kado-kado ulang tahun lah kayak gitu. Itu ada. Hampir ada. Harga lebih murah, relatif sih kalau itu. Berarti yang kalau gitu yang paling umum tuh apa yang buat diperjualbelikan? Paling kalau yang umum kayak sweater, hoodie, kaos, paling sih antara itu aja. Oh, lebih sering muter di situ ya. Oh. Oke. Nah, terus untuk ini barang-barang branded yang pernah lo dapet, contoh deh. Gue sih kemarin lihat di IG ada kaos Oasis. Ya, itu lumayan dapat. Yeah. Terus kayak Lacoste ada. Tapi yang jadul. Pernah dapat yang jadul, pernah dapat yang baru. Yang masih seri-seri muda ya? Iya. Terus TNF. TNF apa tuh? The North Face. Oh, North Face. Iya. Terus Tommy Hilfiger. Pernah dapat. Kayak Off-White, Stasi, Champion itu juga pernah. Itu lagi hype banget emang. Stasi juga. Terus lu pernah jual paling mahal berapa? Paling mahal kalau untuk sweater itu sih lebih ke outer ya atau jaket. Itu jual 800. 800.000. Modal lu berapa? Masih di bawah 200 lah. Masih di bawah 200? Ya. Nah, kalau misalkan kayak gini nih, jatuhnya ke dalam tanda kutip nih ya. Kayak nipu pembeli gak sih? Soalnya gini, kalau gue anggap nih, contoh nih, kalau kita bandingin dengan hal lain, lu ke bengkel deh, bohlam biasanya 6.000. Ya. Terus tiba-tiba dinaikin sama abangnya jadi 50.000. Ya kan? Kan mau naik haji dong. Nah, kalau kayak gini kan sebenarnya mirip. Gimana tuh? Kalau gue sih lebih ke langka barangnya sih. Oke. Gitu. Emang banyak yang nyari. Udah gitu jarang banget. Ada sekalinya nemu ya mungkin beberapa thrift shop sih. Mereka juga di keep dulu. Oh, ditahan dulu. Kalau emang udah waktunya baru dilepas. Tapi rata-rata kalau yang barang-barang langka itu orang dalam sih duluan. Putarannya situ doang. Kayak gitu. Ini gue lagi sama Fandi di kantor. Terus dia lagi pakai baju Adidas. Adidas apa nih, Van? Ini Jamaica Flag. Adidas Jamaica Flag. Lu orang cari sendiri aja di Google. Nah, itu lu dapet harga berapa nih? Ini gue dapet 80.000 deh, kalau nggak salah. 80.000? Ya. Ini gue. Kondisinya gimana waktu lu dapet? Kotor doang? Kotor enggak, cuma perlu dicuci sih. Oke. Kondisi lainnya juga mulus. Tag-nya lengkap. Tag lengkap. Adidas ori. Udah gitu jarang sih sebenarnya. Ini gue dapet kalau nggak salah waktu itu lagi lelang online. Oke. Kan sekarang banyak tuh kayak di Instagram atau di e-commerce kayak gitulah yang live-nya. Ini gue dapet ada salah satu thrift shop Bandung sih sebenarnya udah. Dia juga udah lama sering lelang. Ya udah gue coba masuk. Main tembak-tembakan harga sih sebenarnya. Tapi cocok. Gitu. Nah, ini kalau mau dijual lagi kira-kira harga berapa, Van? Gua masang di online 400 deh, masalah. 400.000. Udah ada yang nawar? Ada yang nawar di kisaran 300-3,5. Tadi dapetnya berapa? 80.000. Mantap. Cocok sekali memang. Bisnis oportunis. Nah, tadi lu ngomongin ada cara-caranya lelang. Sebenarnya cara-caranya tuh ada apa aja sih? Kan kalau tadi nih gue simpulin datang ke thrift shop langsung, thrifting sendiri ke pasar gitu-gitu. Terus beli online. Terus ada lagi lelang. Ada apa lagi?
Paling ya itu aja sih yang tadi disebutin. Kalau acara-acara anak-anak thrift shop atau anak thrifting ada nggak sih? Kalau untuk acara thrift day kayak gitu sih jarang. Cuma kalau kebelakangan nih ada beberapa event sih, cuma mini event jatuhnya. Itu juga antara komunitas second sih sebenarnya. Oh, sesama komunitas. Sama komunitas. Oke. Nah, waktu pas itu acaranya di mana tuh? Yang pernah gue datengin itu di daerah Depok sekali, terus di Jakarta Barat itu sekali, di Bogor yang belum lama itu gue datengin. Banyak juga. Lumayan, cuma yang terakhir kemarin nih masih baru banget, itu gue nggak datengin. Oh ya, sama waktu itu yang acara pertama kali thrift day itu di daerah Kuningan City. Itu benar-benar wah sih menurut gua. Wahnya gimana nih? Dari barang-barang langka yang jarang lu lihat di situ ada semua. Tapi harga murah. Standar sih kalau untuk persekenan kayak gitu. Standarnya kisaran berapa tuh? Ada yang 300. Pokoknya dari 300 sampai jutaan itu ada. Dan itu masih bisa dijual lagi? Ya. Lebih mahal? Ya. Oh my god. Kalau nggak salah waktu itu yang di thrift day ada jaket Norton deh. Pasaran di luar itu masih sekitar 4 juta atau 5 jutaan. Oh my god. Di situ lelang tembus 600 atau 700 ribu. Cuman segitu? Ya. Itu ntar lo, maksud gue apa nggak banyak orang tahu harganya segitu dan pesertanya dikit, atau faktor apa itu? Jadi kalau lelang itu kan pas banget acara di Jembreng. Oh, baru dikasih tahu. Jadi tahu. Orang nggak sempet nyari itu ya. Marketnya berapa? Nah itu paling yang tahu aja sih kayak thrift shop mana kayak gitu, mereka udah pasti udah tahu semua untuk masalah harga. Makanya dari tembak OB-nya itu 0. OB apa nih? Open bid. Oh, open bid. Open bid 0. Ya udah, yang tahu cuan udah mulai gila-gilaan. Hajar terus sampai waktu habis. Ya udah tembus di 700. Wah, anjir. Masih bisa dijual 4 juta. 4 jutaan. Wow. Itu Norton vintage. Oh, jaket vintage jatuhnya. Oke. Terus gue sejujurnya pernah kan beli barang beberapa kali di lo nih, dan menurut gue masih cukup oke. Meskipun emang udah kelihatan lah namanya usia gitu kan, entah warna atau yang lain-lain. Sebenarnya kalau lu ngelihat barang ini cocok untuk dijual lagi, faktornya apa aja tuh? Yang pertama dari warna. Warna itu nggak terlalu turun lah. Kan ada yang kondisi turun 20% atau hampir 40%. Kalau yang di bawah turun 40% itu nggak mungkin gue ambil juga. Paling kalau yang kondisi warna turun 10%-an masih aman sih. Turun tuh dalam artian kusem gitu ya? Agak luntur. Dari misalkan warna hitam jadi kebule. Iya. Kayak gitu. Itu kalau dari warna. Terus ada faktor lain dari gambar sih. Sablon. Kalau kita lihat dari sablon, oh ini bagus. Udah gitu jarang. Jarang misalnya. Pokoknya jarang banget kita lihat di tempat lain. Sekalinya kita nemu, ya udah. Hajar. Gitu. Iya. Terus sama kondisi sih. Kalau dari contoh hoodie, dia paling kita lihat dari rip itu karet tangan. Karet tangan masih mulus, itu pasti gua ajar. Gitu. Terus sama biasanya ada apa sih namanya, tali hoodie, itu ada, ya udah gua ambil. Kalau tag segala macamnya menurut lo? Tag gue sebenarnya sih untuk masalah tag Korea atau yang lain atau sekarang kan banyak tuh kayak nyari orang kita, oh nih tagnya tag bagus nih, branded. Kalau gue sih enggak. Oh, lo nggak lihat tag? Nggak lihat itu. Kalau tagnya misalnya tag Korea, gue lihat dari
keseluruhan overallnya bagus, taruh 90% ya gue ambil. Gitu. Tapi kalau tagnya bagus, bentuknya kurang bagus, secara barangnya lo nggak akan ambil. Enggak. Iya. Terus kalau misalkan komunitas thrifting ini tuh ramenya di mana sih sosial medianya gitu? Paling Instagram, terus kayak Facebook juga masih ada sih beberapa. Lebih rame sih Instagram. Lebih kebanyakan Instagram sekarang ya? Instagram. Iya. Lu pernah main sepatu second? Sepatu pernah nyoba, tapi cuma kurang sih. Kurang rame. Nah, waktu itu gimana tuh waktu pas awal main sepatu second? Emang pasarnya lagi sepi apa gimana tuh? Ceritain. Kalau sepatu lebih ke condong komunitas sih sebenarnya. Kayak misalkan sepatu-sepatu gunung, terus sepatu-sepatu casual. Kalau gue waktu itu pernah main di Adidas sama Vans. Casual semua? Ya. Dan itu juga kurang lah dibanding kayak sweater, kaos. Kurang apanya nih, cuan ya? Yang pertama barang juga. Dari barang agak susah nyarinya. Paling kalau sekalinya ada, kita beli borongan, ya mungkin dari 10 deh. Paling yang bagus itu cuma 5 atau 6. Sisanya ya udah hancur. Itu Iya. Entah ukurannya beda sebelah. Waduh. Terus dari jahitan sepatunya juga ya nggak layak buat dijual. Nah gitu. Itu lo nemu sepatu-sepatu tetap dari supplier ini? Rata-rata dari online sih. Online juga. Tetap dari online. Iya. Pernah nemuin barang palsu nggak ketika lagi thrifting? Terus udah keburu kebeli baru lo sadar, wah sial nih ini palsu gitu. Kalau palsu sih jarang. Paling kebanyakan tag Korea sih. Tag Korea emang kenapa? Banyak yang bilang sih itu KW-nya. Cuma kalau buat gua beberapa referensi sih. Kayak contoh Supreme. Supreme itu bukan satu dia buat toko. Itu di semua negara itu juga ada. Termasuk Korea itu ya itu jenisnya bener-bener ori. Kalau gue bilang dari referensi sih yang gue dapat juga. Iya kan contohnya Supreme ada di Korea, Jepang. Ya, nah itu kan tagnya tulisannya made in Korea sama Jepang gitu ya. Kalau itu sih nggak masalah kalau buat gue. Sama-sama brandnya Supreme. Mungkin kalau dari segi bahan ya lebih bagusan yang Europe sih. Kenapa itu? Mungkin lebih tebal sesuai dengan kondisi negara juga sih. Kalau itu nyesuaiin ya. Ya kayak gitu. Iya. Benar. Terus ada tips nggak buat teman-teman yang baru pada mau jualan nih barang second? Kan tadi beli nih tipsnya kan. Harus thrifting, harus mau sortir segala macam. Nah ini untuk ngejual nih, ada nggak nih tips buat teman-teman yang mau jualan? Paling kalau untuk tips, cari marketnya dulu deh. Caranya gimana tuh kamu? Lu mau main di mana dulu? Kalau misalkan lu mau main di kaos atau di sweater, ya udah fokusin satu. Pilih dulu salah satu. Kalau dari kaos, sweater lu udah oke, nggak masalah lu main dua-duanya. Gitu. Terus nyari market aja dulu sih. Iya. Lebih ke nyari pelanggan dulu lah. Pelanggan tetap aja dulu ya. Itu. Yang pasti sering nanyain. Kayak gitu-gitu ya. Iya, kayak gitu. Terus ada lagi? Mesti rajin sih. Rajin kayak promo. Promo kayak gitu. Upload barang lah istilahnya. Kalau jarang upload barang juga kan market kita juga pasti bakalan turun. Iya sih, karena jarang ada yang lihat ya kan. Iya. Kalau misalkan untuk yang jualan bisa nggak sih bikin kayak jual paketan gitu? Kayak misalkan nih, lo beli baju plus jaket, tapi ya bajunya bagus, kondisi jaketnya ala kadare atau sebaliknya gitu-gitu. Untuk sekarang sih banyak yang kayak buat borongan kayak gitu-gitu. Cuma lebih ke borongan brand sih. Kayak misalkan yang kondisi sebutannya gini deh.
barang badan. Ya udah dia jual borongan barang badan, terus kemudian barang pala. Barang pala sama badan, pala itu maksudnya yang bagus, ya. Badan itu yang sedang, terus apa lagi? Barang kaki itu yang udah kurang lah. Kurang. Kayak gitu. Jadi nginiin paketannya full barang badan. Ya, kayak gitu. Tapi semua isinya barang kondisi badan itu. Kondisi badan 60-70% lah. Sisanya kaki antara 10-40% kondisi. 10-40%. Banyak juga. Ya gitu. Jatuhnya yang beli rugi dong. Kalau untuk barang kaki sendiri bisa lari ke e-commerce sih. Kayak dijual lagi gitu. Ya. Ada harganya? Ya paling 15.000 sampai 25.000. Lu pernah jualin barang kaki? Belum sampai sekarang. Rata-rata badan sama pala sih. Ya karena lu sortir tadi ya. Mendingan beli satuan tapi modalnya lumayan. Ya. Pas dijual lagi pun masih cuannya berasa gitu ya. Masih lumayan tinggi lah. Tapi ada ya yang emang nadahinnya barang kaki gitu. Ada ya? Ada. Dan dijual lagi gitu. Ya. Agak gimana gitu gue denger. Ya yang tadi gue bilang sih dia nyari market dulu. Sebenarnya nyari market, dia udah nyaman di market yang itu, ya udah diterusin sama dia sampai dapat bener-bener customer setianya lah. Pasti customer juga kan nyari yang murah juga. Kayak gitu. Cuma kalau yang ada budget lebih, ya kenapa enggak nyari yang bagus sekalian. Iya. Menarik. Terus untuk apa ya, kan tadi udah jualan, udah beli, udah kondisi kayak sekarang deh. Untuk bertahan dengan tetap berjualan itu gimana? Gimana ya? Bingung juga sih kalau untuk sekarang. Dikasih tahu dulu ya, kondisi sekarang nih lagi kayak gimana nih? Hektik banget sih kalau untuk sekarang. Hektiknya gimana? Iya, muncul dari seller-seller baru sendiri sih ya. Kalau bisa gue bilang ya kurang ajar, iya sih. Kurang ajarnya macam apa nih? Dia nyari, kita udah inin harga, tawar sadis sama dia, jeder. Udah gitu dijual lagi sama dia, harganya nggak masuk akal. Ya paling kan kita juga kalau beli, misalkan ada yang beli nih sama kita, otomatis kita juga saling follow kan. Kita saling lihat nih, saling ngintip, dia jual harga segini ya udah. Kita lihat belum laku seminggu atau 2 minggu. Ya udah, itu sih dari dianya sendiri ngasih harganya. Itu doang. Oke. Jadi kondisi sekarang hektik dengan banyak seller baru, bertahannya gimana dong? Ya mau nggak mau rajin upload aja sih, sama lebih jual ke yang bagus. Tetap ngasih kualitas ya? Tetap ngasih kualitas. Terus ngasih barang kaki itu sama barang badan nanti gimana dong? Ya kalau ngasihnya barang bagus semua, akan indah pada waktunya lah. Yakin? Paling ya diborongin aja. Gitu. Bikin paketan aja. Iya. Ngakalinnya sih gitu sih kalau untuk kondisi sekarang. Iya. Lu pernah paling gede belanja sampai berapa duit? Untuk barang thrifting doang gitu. Kalau thrifting online itu bisa sampai 2 jutaan deh. 2 juta? Thrifting online? Ya. Itu gimana tuh kalau thrifting online lo? Ya kita nyari benar-benar satu persatu. Ya, satu persatu. Kalau dari e-commerce ya kita lihat masing-masing tokonya. Gitu. Terus paling kalau dari Instagram ya kita cari yang bagus sih kalau menurut gua. Itu doang. Nah kalau thrifting offline? Paling banyak lu belanja berapa duit? Range 1 sampai 1,5 lah. Lumayan. Mirip ya. Nggak beda jauh sih. Tapi habis itu lo jualnya dapat cuannya lebih dong. Ya lumayan lah. Tapi dalam jangka waktu cepat atau lambat? Pernah cepat, pernah lambat juga sih. Paling ada waktu-waktunya doang. Iya. Timing juga ya berarti ya. Cari
cari timingnya ya, karena emang nggak semua langsung habis. Nah iya kayak gitu. Nah kayak sekarang nih lo punya barang di Razer thrift stuff yang itu ada berapa, jaket ada berapa, kaos ada berapa? Kalau yang pertama kaos kurang lebih ada 40 pisan. Ready stocknya 40? Ya, ready stock 40. Terus kalau untuk sweater hoodie kurang lebih 30-an. Banyak banget. Masih lumayan. Buset. Itu lo targetin harus laku kapan gitu? Paling kalau gue untuk sekarang ya per minggu deh keluar 4 atau 5 barang aja sih. Nggak usah yang muluk-muluk harus laku berapa. Paling gue target seminggu itu 4 atau 5 barang yang keluar. Dan itu termasuk yang kecil skalanya ya, dibandingin yang full time. Nah. Tapi ini lancar nih, 4-5 barang nih. Lumayan sih, tiap minggu ada aja. 3, 4, 5 barang. Iya. Kadang juga pernah 10 piece itu keluar. Cuan banget tuh ya kalau lagi banyak ya. Banget. Pokoknya bisa makan enak dah. Tapi lu catetin gak sih kayak ketika lu beli nih, oh misalkan kaos putih polos ini harganya 15, ya, terus pasti gua catet. kaos ini lu catet ya. Habis itu nanti baru lu kira-kira gua rekap berapa semua. Oh iya. Nah itu juga penting tuh pencatatan itu pasti. Ya, jangan sampai loss gitu aja. Kalau loss gitu aja ya rasanya rugi terus. Nah, itu kacau sih. Iya. Lu sempet bikin lelang-lelang juga nggak? Sempet waktu itu di Facebook sih, lebih ke live streaming Facebook. Joinan? Dari Facebook sendiri. Cuma kurang sih menurut gua untuk kondisi sekarang. Tapi kalau gue lihat kadang rame-rame aja gitu di tempat lain. Apa emang lu reputasinya bukan di live streaming? Lebih kayaknya di online sih itu aja, gitu lebih ya? Di online aja sih. Kalau kayak live streaming kayak gitu, guanya juga kurang pede. Iya, belum biasa. Kan sekarang kan lagi zamannya soalnya gitu. Iya. Belum biasa aja bro. Nah tadi mungkin lo mau promosi untuk toko lu, bisa cek di mana? Kalau di Instagram bisa search aja itu di razerthriftstuff.id. Nanti gue taruh lah linknya di deskripsi lah ya. Kemudian ada di e-commerce juga, itu di Carousel. Untuk linknya carousel.com/razerthriftstuff.id. Oh sama kayak Instagram. Di luar itu? Paling kalau mau datang langsung aja ke rumah sih. Itu kalau mau lihat barang langsung. Oke. Nanti kalau transaksi pakai istilahnya rekber, Tokopedia, Shopee bisa? Aman, nggak masalah. Oke. Tapi lu nggak punya store-nya? Nggak ada. Oke, lebih fokus di Instagram. Di Instagram, ya? Carousel sih lebih. Oke. Nah pertanyaan terakhir, barang termahal yang pernah lu beli terus lu jual juga paling mahal apa? Barang termahal gua beli itu kalau nggak salah jaket reversible deh, yang bisa bolak-balik. Itu berapa duit? Itu gua ngangkat 4,5. 450.000. Terus kalau nggak salah gua jual itu sampai 18 deh. 18. Mereknya apa? Apa ya kalau nggak salah itu Tommy atau apa deh. Tommy Hilfiger. Itu udah lama banget sih. Vintage? Standar sih. Standar, oke. 18. 18. Berapa tuh? 4 kalinya anjir. Lumayan sih itu. Itu juga langsung makan indah lah pokoknya. Langsung cicilan ketutup gitu. Ya itu faktor utamanya. Oke. Tapi barang termahal yang pernah lu jual bukan kaos itu, bukan jaket itu kan? Kalau dari sweater itu sih, sweater hoodie itu. Kalau kaos? Kalau nggak salah vintage deh. Kalau nggak salah itu yang band, kaos band. Oh kaos band rame juga ya? Kaos band yang sekarang lagi rame. Berapa? Apalagi lebih ke band-band jadul ya. Berapa waktu itu lu jual?
yang berhasil gue ngangkat itu kalau nggak salah 35.000. 35.000. Oke. Itu gue jual hampir 3,5 deh. 10 kali lipatnya. Itu 3,5. Itu luar juga biasa. Rekber sih, dia nggak mau transfer langsung kan. Iya. Rekber ya udah. Gak masalah ya. Gak masalah sih. Bisa. Gokil, jualan 10 kali lipat loh. Lumayan sih. Gila dari modal. Wah, mau naik haji Bapak. Hey. Ya kalau mampu. Gokil, luar biasa. Thank you banget Fandi udah sharing di podcast Nongkrong Digital. Buat teman-teman Smart Netizen bisa diikutin lah tips-tips untuk membeli dan menjual kembali barang-barang thriftingan. Nah, kalau mau kontak Fandi bisa di apa tadi Instagram jualan lu? Di razorthriftstuff.id. Oke, itu bisa langsung DM aja ya untuk nanya-nanya, untuk janjian segala macam dari situ ya. Bisa. Atau cek di carousel tadi di razorthriftstuff.id juga. Oke, terima kasih udah mendengarkan sampai menit ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena Kreator Nongkrong akan banyak membuat konten-konten baru yang fresh dan seru juga keren. Jangan lupa dinyalain juga tombol loncengnya biar gak ketinggalan. Kali ini gue Irsan Limanem pamit dan teman saya Fandi. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Thank you banget Fandi. Sama-sama.